Hai Sobat Promkes, Promkes Bacarita RSUP Kandau, kembali lagi dengan saya hadir kembali hari ini. Saya Dr. Elisa, hari ini bertepatan dengan Hari Kanker Tulang Sedunia yang jatuh pada 11 April 2026. Kami dari Promkes Bacarita akan membawakan tema tentang kanker tulang. Dan tentu saja untuk membicarakan hal ini saya pasti tidak akan sendiri. Hari ini saya ditemani oleh narasumber yang pasti aja kompetensi di bidangnya. Hari ini narasumber saya adalah Dr. Haryanto Sunario, spesialis ortopedi dan traumatologi. Ya, betul ya dok? Selamat siang dokter. Apa kabar? Baik. Sehat ya, puji Tuhan. Dokter, bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia yang jatuhnya 11 April 2026 ini. Makanya kita akan membicarakan sedikit tentang kanker tulang. Hal yang buat saya secara pribadi sebagai host dokter hari ini juga ini hal yang baru. Ya, apalagi buat Sobat Promkes tentu saja. Ini adalah hal yang baru, jadi untuk Sobat Promkes biar dapat informasi lebih lanjut harus kita dengarkan podcast ini sampai dengan selesainya. Oke, dokter, sebelum kita masuk ke materi, saya boleh tahu dulu cerita tentang dokter. Dokter boleh cerita sedikit, dokter aktivitasnya, sekolahnya, dan keluarganya, atau apa yang boleh diceritakan buat sahabat Promkes dulu nih? Iya, saya dokter ortopedi itu sekolah di Universitas Indonesia. Saya lulus tahun 2007. Setelah itu langsung masuk di Kandau tuh. Oh, sampai saat di Kandau ya? Jadi sudah lama juga di sini. Saya sudah berkeluarga, satu istri, satu anak. Iya. Istri saya kebetulan aktif dulu sekarang ini ya, saat ini aktif di pelayanan di gereja sebagai penatua. Oke, puji Tuhan sekali ya dok. Oke, berarti kalau hari-hari dokter berarti ada di Kandau ya? Iya, hari-hari di Kandau setiap hari. Oke, dok, kita kembali ke topik kita tentang kanker tulang itu sendiri. Ini hal yang luas pastinya. Iya. Karena kalau secara awam kanker aja tuh udah bikin kita wow gitu, menakutkan. Nah, gimana nih bedanya si kanker dengan kalau kadang tuh yang sering terjadi pada masyarakat itu pada tulangnya ada tonjolan tulang, ada nyeri pada tulang. Itu apakah kategorinya dimasukkan ke sana jenisnya atau ada hal yang perlu diperhatikan bahwa ini bukan kanker, ini jenis yang lain lagi, ini yang ini gitu. Nah, bagaimana sebagai masyarakat awam kita membedakan hal ini? Ya, ini penting ya untuk sebenarnya juga bersangkut dengan deteksi dini kita ya. Jadi kalau perbedaan yang menyolok pada kanker tulang itu keganasan, itu adalah nyeri nomor satu. Nyeri dibandingkan dengan yang jinak. Jadi harus ada nyerinya dulu ya? Harus ada nyerinya dulu, walaupun belum ada benjolannya nih. Nyerinya dulu udah ketahuan tuh. Nyeri terus menerus yang sifatnya menetap, dan semakin lama karena dia progresif, semakin lama semakin nyeri. Sampai obat yang mungkin awalnya dia bisa diatasi, lama-lama tidak bisa. Walaupun dia udah minum obat tetap nyeri juga dia. Tapi kalau dia lebih dari 2 minggu, itu mesti hati-hati. Mesti hati-hati sudah harus mengarah ke hal yang serius ya. Ada sesuatu di tulangnya. Oke, itu untuk faktor nyeri yang pertama harus diantisipasi. Kemudian yang kedua timbul benjolan. Ya. Dan biasanya itu benjolan itu ada di tempat-tempat tertentu lokasinya, enggak sembarangan. Jadi biasanya kalau yang pada anak-anak pada anak-anak itu biasanya di daerah lutut paling sering, di ujung di atasnya lutut atau di bawah lutut. Benjolan itu timbul, sakitnya di situ biasanya. Biasanya tidak ada pencetusnya ya dok, entah karena benturan atau apa gitu, enggak ya, tiba-tiba muncul benjolan saja. Bisa juga ada yang beberapa kasus itu keluhannya akibat ada benturan dulu, trauma. Tetapi enggak semuanya sih. Tidak semua kasus bisa timbul tiba-tiba nyeri begitu. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, tadi ada nyeri, muncul benjolan, kemudian ada hal-hal yang seperti turun berat badan, nafsu makan dan segala macam gitu. Itu juga pasti menyertai itu juga ya? Biasa pada bukan hanya di kanker tulang aja ya, semua keganasan sepertinya akan terjadi hal-hal seperti itu yang umum ya. Penurunan berat badan, kemudian juga ada demam secara sistemik, bisa
anemia pasiennya, ya, jadi kurus, itu biasanya ada disertai. Tetapi itu butuh waktu ya, mungkin kalau sudah terjadi 1 bulan, 2 bulan mungkin nafsu makan sudah turun, Berat baru badan sudah baru turun gitu baru ya. berat badan dia turun. Oke, kemudian Dok, kita tambahin sedikit, saya bertanya lagi nih. Ya. Itu tadi kan si kanker dan benjolan. Kanker Ya. dan benjolan ini juga membuat saya punya tanda tanya lagi. Oh ya. Karena benjolan itu ada juga yang sifatnya kalau kita ngomong trauma hanya berbentuk kebiruan. Nah, apakah itu juga masuk kategori ke sana atau jadi itu lain lagi ya lain untuk lagi. membedakannya? Nah, jadi kalau trauma kebentur itu benjol ya, nah, itu lain. Jadi kalau trauma benjol itu bukan dari tulangnya yang menonjol, tetapi jaringan lunaknya yang bengkak. Kalau tumor tulang itu dari tulangnya memang yang bengkak, dari tulangnya memang yang bengkak. membesar dia. Dan itu sering terjadinya tadi di lutut. Ya. Kalau misalnya terjadinya di luar lutut, itu juga bisa juga. Bisa. Jadi mesti dibedakan dulu. Jadi kanker tulang itu dibagi dua. Ya. Yang satu adalah yang primer, yang kedua adalah yang sekunder. Oke. Jadi saya jelaskan dulu yang sekunder ya. Sekunder itu artinya sel-sel ganas yang ada di situ bukan berasal dari sel tulang itu sendiri. Dia dari metastase dari tempat lain, penjalaran dari kanker lain ya. Contohnya dari kanker payudara, dari kanker tiroid, dari prostat atau serviks. Itu seringkali menyebarnya ke tulang. Nah, itu akan terjadi kanker tulang juga di situ. Ya, itu yang sekunder ya. Kalau yang primer itu memang dia punya sel abnormal yang ada di situ, asalnya dari tulang itu sendiri. Dari osteoklasnya mungkin, dari kondrositnya, yang menjadi ganas dari situ. Jadi kita harus bedakan dua itu. Itu yang sekunder. Ya. Dan yang paling sering kalau yang primer itu adalah yang namanya osteosarkom. Ini yang primer ya? Ya primer. Itu osteosarkom, kemudian ada lagi kondrosarkom. Itu yang paling sering ya. Dok, kalau yang pertama tadi, nah kalau bahasa umum yang bisa diterima tuh seperti apa? Mungkin gambaran, kalau masyarakat awam kan agak susah dengan istilah medis kita nih. Nah, kalau osteosarkom itu tuh bentuknya seperti apa, atau apa ya kita mau bilang, gambaran yang bisa dilihat oleh para orang tua atau para keluarga, gitu, iya, seperti apa tuh gambaran? Kalau osteosarkom itu biasanya saya cerita dulu, dia punya prevalensi itu sekitar 30% dari kanker tulang yang ada, ya. Atau dari WHO itu katakan sekitar 3-4 pasien per 1 juta penduduk. Jadi sebetulnya cukup jarang juga dok ya. Keadaan ini ya. Faktor kanker tulang ini sebetulnya cukup jarang. Cuma dia memang sifatnya itu cukup agresif, dia cukup ganas, cepat berkembang dan metastase. Makanya penanganan atau deteksi dini ya itu diperlukan. Itu penanganannya bisa lebih baik. Deteksi dini diperlukan, berarti orang terdekatnya yang harus mengetahui gejalanya. Ya, karena pada anak-anak tuh ini. Seperti apa contohnya? Jadi gini, kanker tulang osteosarkom ini itu paling banyak pada usia 10-20 tahun. Peaknya itu sekitar umur 15 tahun. Dan paling sering pada laki-laki. Jadi masih anak-anak dalam pertumbuhan tuh. Semakin dia muda, 10 tahun dibandingin sama yang 20 tahun, yang 10 tahun ini lebih ganas. Itu tulangnya tidak berkembang atau tulangnya mengalami perubahan. Jadi selnya itu berubah menjadi ganas. Dan kalau namanya sel ganas itu kita tidak bisa kendalikan. Jadi dia di luar kendali dari tubuh. Jumlahnya bertambah terus tanpa kita bisa kendalikan. Makanya jadi tumor dia. Jadi kanker tulang. Jadi kanker. Ya. Jadi perlu sekali makanya dari orang tua yang serumah sehari-hari ya dengan yang melihatnya. Yang melihat itu ya jangan sampai kecolongan gitu. Kalau sudah ada tanda-tanda nyeri di daerah lutut, apalagi sudah timbul benjolan, langsung segera bawa ke dokter untuk kita segera melakukan pemeriksaan ya. Iya. Oke. Saya tertarik kembali ke yang sekunder ya dok. Oh ya sekunder. Boleh ya dok. Nah si sekunder ini kan asal muasalnya bukanlah dari si kanker tulang itu sendiri. Anggaplah kita persempit ke kanker mame ya. Ke CA mame. CA mame yang pada saatnya pasien ini sudah melakukan terapi, entah itu kemo dan radiasi untuk melakukannya. Itu tetap bisa sampai ke sanakah metastasenya atau bisa dicegah?
Sebetulnya memang cara pencegahan metastase itu pada suatu jenis keganasan ya. Salah satunya adalah dengan memang kemoterapi. Tetapi kan itu persentasenya ada juga nggak 100% dia akan bisa, Sampai ke tulang. nggak bisa atasi metastase itu. Oh. Pasti ada yang lolos juga. Saya juga ada pasien yang mungkin sudah 5 tahun kali dia operasi, sudah kemoterapi rutin, ternyata kena juga metastase di tulang. Itu kita nggak bisa Dan prediksi terakhir, juga ya. Walaupun sudah berusaha di kemoterapi segala macam, tetap bisa menyebar. dan kalau dari bidang dokter sebagai ortopedi dan Iya. traumatologi, kalau udah sampai seperti itu terapi apa? Jadi memang kalau sekunder ya, kalau dia Iya, yang penyebaran sekunder. metastase itu sebetulnya adalah suatu keadaan yang sudah lanjut dari suatu penyakit keganasan ya, karena itu metastase kan. Jadi torang adalah caranya untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu. Itu kan nyeri dok dia kalau ada sampai, Iya, pasti. biasanya sampai fraktur tuh di situ. Karena dia digorogotin sama metastase tadi sampai dia patah tulangnya. Jadi kita caranya bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup pasien itu. Ya kita pasang pen juga di situ. Oh, jadi tetap pasang pen supaya dia nyerinya itu hilang. Jadi dengan prosedur operasi tetap bisa dilakukan Bisa ya? untuk mengurangi nyeri ya. Untuk mengurangi nyerinya. Jadi sifatnya itu paliatif dok. Sifatnya paliatif. Bukan kuratif lagi. Jadi masuk kategorinya udah sampai ke sana ya dok ya? Hanya untuk menolong mengurangi rasa nyerinya sehingga dia bisa menjalani kehidupannya. Jadi kualitas hidupnya lebih baik. Dan itu tidak hanya pada kasus mame tentu saja. Oh bisa yang lain juga dok. Rata-rata memang keganasan seperti tiroid, terus cervix, itu bisa semuanya nomor 1 ke tulang, paling sering. Dok, apabila nih dia sudah sampai ke tulang seperti itu terapi-terapi selain sampai ke tahapan operasi, kalau cuman selain paliatif itu operasi, ada hal lain yang perlu dilakukan nggak? Kayak misalnya mungkin di kemo lagi gitu? Ya kalau ini mungkin kanker nggak? tulang atau Kanker tulang Kalau kanker tulang yang tuh, sudah metas itu. kalau kanker tulang memang juga pasti bisa metastase, cuma dia metastasenya paling sering ke paru-paru. Ke paru-paru, ke tulang lain bisa juga namanya satelit. Tapi paling sering itu ke paru-paru. Nah kalau itu memang penanganan kita modalitasnya bukan hanya operasi saja dok. Jadi bisa kemoterapi, bisa operasi dan radioterapi. Jadi kalau ada suatu tumor tulang yang cukup besar, kita bisa lakukan kemoterapi dulu dok. Jadi downsizing itu untuk mengecilkan dan melokalisir. Kalau tumor ganas itu kan seperti akar dia. Ke jaringan sekitar itu kan kayak berakar begitu. Jadi kalau operasi itu jadi sulit. Jadi ada yang ketinggalan gitu. Kita mau kasih keluar tapi dia udah berakar, itu yang akarnya itu bisa tumbuh lagi. Nah, salah satu cara untuk melokalisir itu dengan dikasih kemoterapi. Itu namanya kemoterapi neoadjuvan. Di downsizing, dilokalisir, baru kita operasi. Setelah operasi kita lakukan adjuvan kemoterapi lagi. Jadi memang tahapannya panjang ya dok? Iya, tahapan panjang. Itu tadi kan yang sekunder ya dok? Kalau kita kembali ke yang primer tadi nih, si osteosarkom. Si pasien osteosarkom pun akan ditata laksana dengan cara bagaimana? Ya, jadi sama. Jadi kalau dia cukup besar, itu biasanya kita lakukan kemoterapi dulu. Itu gunanya seperti itu tadi, untuk downsizing dan untuk melokalisir ya, dia punya kankernya tadi, supaya tindakan operasi itu lebih mudah dan bisa keangkat semua gitu loh. Karena kalau terapi operasi pada kanker tulang adalah itu mengangkat yang bagian yang terkena gitu loh. Dalam hal ini tulangnya diambil semua. Amputasi saya bisa bilang ya? Bukan amputasi. Makanya ini penting. Amputasi itu adalah salah satu option terapi dari kanker tulang. Tetapi ada option yang lain juga dok. Jadi kalau dia kita bisa deteksi dini, masih awal, jadi masih belum besar, itu kita bisa lakukan namanya limb salvage procedure. Limb salvage procedure itu adalah untuk mempertahankan anggota gerak yang terkena. Jadi kita tidak amputasi dok. Jadi kita ambil yang sebelum tadi dari kemoterapi jadi kecil tuh. Benjolannya udah kita angkat, tulangnya hilang tuh. Nah itu ada namanya megaprotesis, implan khusus untuk pasien-pasien tumor ini. Yang tadi diambil. Dipasang implan lah di situ. Jadi anggota tubuhnya masih tetap ada. Tapi dengan syarat itu
harus dari awal. Kedeteknya dari Masih stadium awal. 1 mungkin. Dan perluasannya pun masih dapat Iya. dikontrol. Ya, kalau sudah stadium 4, apalagi sudah melibatkan pembuluh darah dan saraf, kemungkinan tidak bisa dilakukan limb salvage prosedur. Dia harus amputasi kemungkinan. Makanya penting sekali Untuk deteksi deteksi dini dini itu. pada osteosarkom ini. Angka keberhasilannya, dokter? Kalau dia masih stadium 1, bisa sembuh dia. Bisa 100% sembuh dia. Karena selesai sih. Ya, habis diangkat semua, kita ganti implan. Tapi kalau sudah ada metastase, susah memang tuh. Jadi dia angka mortalitas pada kanker tulang ini cukup tinggi. Angka mortalitasnya. Tinggi dia. Selain dia progresif dan cukup tinggi angka mortalitasnya. Gitu. Jadi ketahuan di anak mungkin di usia sampai 17-20 tahun dengan angka mortalitas tinggi mungkin juga tidak akan bertahan lama apabila ketahuannya juga di stadium lanjut ya, Dok? Iya. Dan rata-rata pasien yang datang ke sini itu sudah besar semua, sudah lanjut. Kalau kita MRI itu sudah dikena pembuluh darah, sudah kena sarafnya. Jadi kita tidak bisa lakukan prosedur limb salvage tadi. Jadi ini pentingnya kita untuk mengetahui secara dini untuk keluarga terdekat kita apabila sudah menemukan hal-hal yang ganjil dalam tubuh anak atau keluarga terdekat kita, terutama tonjolan-tonjolan atau benjolan-benjolan yang tidak lazim pada tempatnya ya, Dok. Oke, Dok, kalau ngomongin tonjolan, saya balik ke dokter lagi nih, tonjolan atau benjolan. Tadi kan kita ngomongnya kanker ya, Dok. Ya. Kalau kita ngomong tumor. Iya. Tumor itu ya suatu benjolan ya. Iya, itu hal yang harus dikhawatirkan juga nggak sebagai orang tua pas ngeliat benjolan? Apakah itu nggak nyeri ya, timbul benjolan, betul, tidak yang nggak nyeri terus tiba-tiba itu. dia ada di situ saja dan tidak terjadi pembesaran dalam waktu yang cukup lama gitu. Yang paling sering tumor jinak itu adalah namanya osteokondroma. Osteokondroma itu ada penonjolan tulang di daerah metafisis, terutama sama juga di daerah femur atau di daerah di sekitar lutut ya. Dan dia tidak nyeri, tapi kalau keraba dia. Sebetulnya memang bukan keganasan dia, tetapi masih dipikirkan juga karena sekitar 1-2% itu bisa menjadi keganasan dia nanti di kemudian hari. Apabila terus dijadikan pembiaran-pembiaran ya. Jadi sebaiknya memang anjurannya memang juga diangkat. Itu konsistensinya atau bentuknya lebih keras atau? Dari tulang itu keras. Jadi rabaannya memang tulang juga ya? Tulang keras emang dia, bukan jaringan lunak. Jadi kalau di foto juga kelihatan, jadi ada yang seperti tangkai gitu dia, keluar dari tulang. Tapi itu jinak masih kategorinya? Jinak itu. Cuma tapi kan siapa yang tahu ya 1-2% siapa yang mau ya. Iya sih. Sebaiknya kan diangkat. Iya benar, tetap walaupun intinya kecil adalah ya. Intinya adalah tonjolan dan benjolan apapun memang tidak boleh dibiarkan ya, Dok. Ya, sebaiknya memang diangkat lah ya. Untuk mengurangi walaupun cuma 1-2%, tapi kan siapa yang tahu kita kena juga di situ. Iya. Dok, ini pasien-pasien yang sudah terdiagnosa mengalami kanker tulang atau itu yang jenisnya tumor yang jinak sekalipun, mereka tetap bisa beraktivitas normalnya nggak, Dok? Kita ngomong fisik aktivitas ya, Dok, seperti bukan yang daily tapi lebih ke arah apakah dia bisa berolahraga, apakah dia bisa melakukan pekerjaan yang berat seperti itu, mungkin nggak? Setelah dioperasi atau? Mungkin pertanyaan saya jadi dua, Dok. Pada fase ketika masih ada penyakitnya gitu ya? Tanpa belum dilakukan penanganan atau dan setelah dilakukan penanganannya. Jadi kalau dia seperti tumor jinak itu seperti biasa dia aktivitas, nggak ada masalah. Tetapi kalau yang kanker tulang itu dari awal kan sudah nyeri dia, pasti dia akan terganggu, pincang dia, sulit berjalan karena dari awal memang sudah nyeri, walaupun belum ada benjolan di situ, apalagi sudah ada benjolan, pasti akan mengganggu aktivitas. Tapi kalau yang jinak pasti dia akan pasti bisa beraktivitas bisa seperti biasa dia, nggak ada masalah. Jadi tidak ada yang, tapi bukan berarti harus tetap dibiarkan ya, Dok? Sebaiknya kalaupun ada benjolan periksa juga. Dok, tadi kan kita banyak ngomong benjolannya kan pada daerah femur dan lutut, dan tibia ya. Nah, kemudian
kan tulang tuh rangka kita banyak ya Banyak dok, ya. gitu. Iya. Kita belum ngomongin di bagian lengan dan segala macam, itu juga mungkinkah? Jadi kalau kanker ganas itu bisa mungkin jadi tempat-tempat tertentu seperti paling saya bilang tadi kan yang paling banyak di lutut dan atas lutut atau bawah lutut ya. Iya. Itu bisa juga di bahu sini bisa bisa di tempat lain di tulang-tulang kecil juga bisa. Cuma lebih jarang. Persentasenya Angkanya. rare, jarang. Yang paling sering kita ketemu itu ya sekitar lutut situ. Bahu ada tapi lebih jarang lagi dia. Jadi memang banyaknya tuh Ya, di tulang-tulang panjang. tulang-tulang panjang. Ya itu katanya Tulang-tulang ya. panjang. Kemudian dok, kalau kita ngomongin kanker ini, pengobatan sampai saat ini, kalau menurut dokter sebagai tenaga terapis atau tenaga medis yang mengerjakan bidang ini, angka keberhasilannya Angka keberhasilan dari dari yang terapi kanker kita? tulang ya, Iya. kanker tulang ya. Yang kita bisa dilakukan di sini adalah itu tadi dok. Kalau kita bisa deteksi dini, itu tergantung dari stadium. Berarti nomor satu tuh keberhasilan dari pengobatan suatu kanker tulang adalah tergantung dari stadiumnya dia. Semakin awal, semakin keberhasilannya makin tinggi. Kedeteksinya di Ya, awal ya. ya itu. Kemudian ini lokasi, Oh iya, itu juga faktor penting juga ya dok. lokasinya di mana. Ada beberapa yang timbulnya di daerah tulang belakang atau di daerah pelvis. Itu lebih sulit mungkin untuk untuk dilakukan pengangkatan karena dia lebih kompleks. Mungkin di sini sulit karena sebetulnya di Kandau ini bisa dilakukan itu, tetapi dia punya mungkin ya fasilitas itu yang mungkin mesti di upgrade lagi ya. Iya. Jadi jadi satu yang pertama tadi adalah Stadiumnya, yang kedua itu lokalisasinya. lokalisasinya di mana, yang ketiga kondisi dari pasien itu sendiri. Ya kalau dia datang sudah keadaan umum sudah nggak Sudah nggak bagus, bagus. baik sudah lama atau pasien sudah besar, istilahnya berat badan sudah turun, makan udah nggak benar, itu pasti akan mempengaruhi juga angka keberhasilan. Sudah datang sudah dalam keadaan gitu, mau di kemoterapi, mau jadi gimana? Iya, udah badannya udah Sulit, nggak cukup kuat ya dok. sudah terjadi anemia, mungkin ya udah sulit. Dan biasanya kolabnya sama bidang apa saja dok? Kalau ini, Kalau penanganan dari si kanker tulang ini sendiri. itu dengan bagian penyakit dalam, hematologi onkologi untuk kemoterapinya. Kemudian kalau untuk radioterapi dengan bagian radiologi. Jadi memang terhubung dengan banyak Ya, bidang ilmu juga ya. ya. Kalau pos terapinya Nah, post terapi yang penting kalau maunya kita bisa lakukan namanya limb salvage procedure itu tentu dengan bagian rehabilitasi medik untuk pengambilan fungsi dari pasien tadi ya. Iya, iya, iya. Jadi memang kolaboratifnya memang Ya, penting ya ya, untuk keberhasilan sebuah tindakan. ya, betul. Selain tadi pencegahan secara dini diketahuinya, Iya. lokalisasi, kemudian terapi yang tepat dan juga post terapinya menjadi Post-terapinya kolaborasi yang iya, tepat juga ya dok. iya. Oke, jadi sejauh itu semua bisa berjalan dan bisa terjadi sesuai dengan momennya, harusnya si pasien sendiri bisa melakukan aktivitasnya. Iya, kalau sudah namanya limb salvage prosedur itu kita kan kembalikan fungsinya seperti biasa. Jadi bisa melakukan aktivitas istilahnya daily activity itu bisa dilakukan. Dok, kanker itu kan lebih terhubung dengan apa yang ada di badan ya dok? Atau saya bisa bilang nggak sih kalau kanker tulang itu faktor penyebabnya itu apakah ada faktor turunan? Ataukah itu faktor yang didapat secara eksternal dari si badan pasiennya? Ya, usulnya betul dok, ada turunan genetik. Jadi seseorang orang tuanya menderita kanker, kemungkinan besar anaknya juga bisa menderita osteosarkoma juga. Itu ada genetiknya. Kemudian yang kedua, faktor-faktor risiko ya. Itu selain genetik juga ada radiasi, jadi paparan radiasi. Jadi orang dilakukan radioterapi, kalau dia kena di tulang itu juga bisa timbul kanker juga di tulang kalau dilakukan radioterapi. Iya, karena kena efek dari si Ya, paparan radiasi tadi. Kemudian ada juga beberapa sindrom. Seperti contohnya kalau keganasan di mata namanya retinoblastoma. Saya juga nggak tahu kenapa pada pasien retinoblastoma itu juga sering terjadi osteosarkom ini. Ada hubungannya dengan retinoblastoma. Jadi juga ada kesana juga ya? Ada kesana juga ada hubungan dengan penyakit lain. Iya. Kemudian
kalau pekerjaan-pekerjaan tertentu adakah yang memancing untuk terjadinya si proses dari Sesuai apa kanker tulang ini? pekerjaan tertentu enggak sih. Enggak ya dok, Enggak ada sejauh ini. hubungan. Yang berhubungan dengan radiasi atau apa Enggak. Kalau dia cuma radiasi radiologi X-ray biasa sih harus nyaman ya? kecil itu. Hanya yang Radioterapi itu. radioterapi itu ya? Jadi orang yang ada pengobatan radioterapi itu yang bisa kan dosisnya tinggi sekali tuh radioterapi itu. Ya. Itu bisa merubah genetik yang ada di situ, DNA-nya bisa pecah mungkin di situ. Jadi merubah sifat dari sel-sel yang Dari ada. sel-sel sehingga akhirnya bisa mengacu ke arah si Ya, kanker tulang keganasan. itu sendiri. Oke, dok, kalau begitu ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya. Ya. Apa yang harus kita waspadai sebagai masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sehat tentu saja? Ya, saya juga ada mau kasih info juga ke masyarakat ya. Jadi pada orang tua yang mempunyai anak umur 10 sampai 20 tahun itu mesti waspada, apalagi kalau anak itu keluhannya ya nyeri di daerah sekitar lutut, bisa di atas lutut atau di bawah lutut. Nyerinya itu bersifatnya menetap terus-menerus nyeri ya, terutama pada malam hari dia lebih nyeri. Waktu awal mungkin dengan obat bisa menghilang ya nyeri, tapi lama-lama dalam waktu 1-2 minggu itu nggak mempan lagi itu obat. Nah itu mesti hati-hati. Apalagi setelah itu 2 minggu biasanya timbul benjolan. Wah itu mesti harus segera dibawa ke dokter. Karena penyakit ini adalah suatu penyakit yang cukup progresif dia, cukup agresif. Dan angka mortalitasnya itu tinggi. Jadi penanganan awal itu penting sekali. Jadi kita mau bilang bahwa hal yang tepat dan cepat itu juga akan membantu Iya, keselamatan dan akan meningkatkan keberhasilan kita dalam menangani pasien-pasien kanker tulang. Dan juga jangan, ya saya banyak juga beberapa pasien itu setelah ada tumor itu ternyata bukan dibawa ke dokter, dibawanya ke tukang urut. Justru dibawa ke tukang urut, dipijit-pijit itu akan menambah agresivitas dari tumor itu sendiri dan tambah lebih menyebar dia kemana-mana. Jadi bukannya memperringan, justru tambah memperberat kalau diurut-urut. Mungkin karena ketidaktahuan dari masyarakat. Iya. Nah, saya di sini sebaiknya kalau ada hal begitu langsung bawa ke dokter, jangan diurut-urut. Ya. Sobat Promkes, terkait dengan Hari Kanker Tulang Sedunia yang jatuh pada 11 April 2026 dan hari ini pembicaraan kita pun sudah mulai di ujung akhir pembicaraan dengan Dr. Haryanto Surnario, spesialis ortopedi traumatologi ya dok. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama dok. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa deteksi dini untuk semua penyakit atau semua kelainan yang ada pada anggota keluarga itu sangat penting. Dan hal penting yang kedua yang disampaikan oleh Dr. Hari adalah jangan dilakukan atau dibawa ke tukang pijat. Sebaiknya kalau memang susah untuk mendapat fasilitas dokter, temukan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau apapun yang terdekat yang bisa menolong untuk melakukan deteksi dini. Dari kami, semua kru Promkes Bacarita mengucapkan terima kasih untuk semua perhatiannya dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya. Dan akhir saya minta dukungannya dok. Kita ucapkan salam sama-sama ya dok. Oke, salam sehat untuk semua Sobat Promkes.